Selamat malam Bapak Ibu terkasih, Shalom. 弟兄姐妹晚上好，平安。Bersyukur pada malam hari ini 17 Juni, kembali kita boleh datang di hadapan Tuhan untuk berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan。感谢神，今天晚上6月17号，我们仍然还有机会可以来到神的面前，来祷告，来敬拜他，来赞美他。Mempersiapkan hati kita, mari kita masuk di dalam saat teduh。预备我们的心，我们进入默祷。心意对我重要，祷告已假装不了，祷告，因为你的爱我需要，你关怀我走过的，你都明白。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦，在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。祷告，因为我渺小，祷告，因为我知道我需要明了你心意对我重要，祷告已假装不了，祷告，因为你的爱我需要，你关怀我走过的，你都明白。这是我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦，在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中
喜有的力量，你天天赐给我，你恩典够我用。Bapa, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kembali kami boleh datang di hadapan Tuhan. Dengan segala keberadaan kami ingin datang menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu, dengarlah doa dan permohonan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menjawab dan Tuhan akan menolong kami. Kami menyerahkan ibadah doa malam hari ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan, yang mau menyertai dan pimpin dari awal hingga akhir. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersehati datang ke hadapan Tuhan, membawa setiap doa-doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami adalah manusia yang rentan terhadap dosa, ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, memohon belas kasihan dan anugerah Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa yang kami perbuat Tuhan, baik itu dalam kehidupan kami sehari-hari, baik itu di dalam keluarga kami, baik itu melalui pikiran, perkataan, bahkan tindakan kami yang menyakiti hati Tuhan dan juga hati sesama kami, ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mohon, biarlah kiranya Tuhan Engkau kuduskan kami, Engkau sucikan kami Tuhan, agar kami boleh tetap berkenan di hadapan Engkau, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 亲爱的弟兄姐妹，大家平安。这个时候呢，我们一起为我们教会的神仆们以及执事们祷告。我们求主来帮助执事以及神仆们，在这个进入这个新常态时期，神赐给他们智慧来做许多的决定。我们一起来祷告。天父，我们感谢你。 今天晚上，我们可以来到你的跟前，向你祈求祷告。天父，我们这时候为我们教会的神仆们，为我们教会的执事们来祷告，求主你帮助他们，在这个要进入新常态时期的这个措施里面的时候，求主你给他们智慧。 如何来安排我们教会在各方面，特别在这个敬拜当中，我们所做的一些的准备的工作，求主你赐给我们的神仆们以及执事们有上头来的智慧来决定许多的事情，许多的这个所要进行的一些的措施，天父我们。 把我们教会的这方面的一些的筹备工作放在你的手当中，求主你不断的来加添，让我们每个人特别是我们教会的神仆们以及执事们都能够有上头的智慧来决定许多的这个事情，来让我们能够在这个敬拜的方面或者其他的事工方面，能够有神的帮助和带领。我们如此祷告，奉靠主耶稣的名，阿们。 Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa agar setiap jemaat GM Immanuel dapat tetap saling peduli dan saling menolong, khususnya dalam menghadapi tantangan perekonomian akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa untuk setiap jemaat yang ada di gereja Immanuel ini. Biarlah kami bisa saling peduli, saling mengasihi satu dengan yang lain, khususnya di dalam perekonomian yang sulit ini.
dan iman kami tetap teguh di dalam Tuhan dan tidak tergoyahkan. Tuhan tolong dan Tuhan bantu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa untuk jemaat kita yang lemah tubuh, yang perlu kontrol rutin ke dokter di rumah sakit, tetapi mereka terhambat karena masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberi hikmat dalam berbagai pengaturan jadwal kontrol dan kekuatan bagi kesehatan mereka. Sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Tuhan, kami mengingat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di dalam jemaat gerejamu. Demikian juga saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh. Mereka perlu kontrol rutin ke dokter di rumah sakit. Tetapi Tuhan, kami tahu bahwa di dalam kondisi COVID-19 ini begitu banyak rintangan bagi mereka, khususnya mereka yang lanjut usia. Tuhan, kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami tahu walaupun mereka berhalangan untuk bisa kontrol ke dokter, mereka mempunyai dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan sendiri yang akan menjaga dan pelihara mereka. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan dan penghiburan mereka. Mereka mempunyai iman dan keyakinan Tuhan tidak lupa mereka. Tuhan tidak melepaskan mereka. Tetapi Tuhan terus akan bersama dengan mereka. Biar ini boleh menjadi sukacita bagi mereka dan kekuatan yang baru bagi mereka. Dan berilah kepada keluarganya mempunyai hikmat untuk tahu bagaimana mengatur jadwal yang paling tepat bagi mereka boleh mengunjungi dokter. Tuhan, kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Hari-hari mereka, biarlah di dalam situasi seperti ini, justru membuat mereka semakin dekat kepada Tuhan, semakin bersandar kepadamu, semakin mengalami Tuhan, dan semakin hidup mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu yang ada di rumah pada saat ini? Saya berdoa dan saya berharap kiranya Bapak Ibu senantiasa di dalam penyertaan Tuhan dan Bapak Ibu juga tetap sehat selalu dan semangat menjalani kehidupan pada saat ini. Saat ini kita mau bersama-sama merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan, namun sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami mau bersama-sama merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, agar kami boleh mengerti apa yang kami renungkan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, inilah yang menjadi kekuatan bagi setiap kami, jemaat Tuhan, untuk menghadapi hidup hari demi hari ke depan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong setiap kami. Berkatilah hamba-Mu juga Tuhan untuk menyampaikan firman, renungan firman pada malam hari ini, agar hamba-Mu juga dimampukan, dilayakkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, pada saat ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang satu kondisi yang tidak mudah bagi setiap kita untuk melewatinya. Dampak daripada COVID-19 ini Bapak Ibu memberikan satu dampak yang begitu besar. Tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga di bidang perekonomian setiap keluarga. Bahkan termasuk kita pada saat ini Bapak Ibu. Dan tidak sedikit juga Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi yang demikian, orang-orang mulai kehilangan pengharapan mereka di dalam setiap kehidupan mereka. Dan tidak sedikit juga Bapak Ibu, mereka mengalami keputusasaan di dalam kehidupan mereka. Lalu bagaimana dengan kita saat ini Bapak Ibu sekalian? Hal apa yang membuat kita dapat tetap bertahan di dalam perjuangan kehidupan saat ini? Nah, sebelum itu Bapak Ibu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian membaca satu bagian daripada firman Tuhan yang terambil dalam kitab Roma, pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini
tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu, di sini Rasul Paulus ingin mengatakan kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma pada saat itu, sekalipun mereka sudah percaya kepada Tuhan, sekalipun mereka telah menerima Injil kebenaran Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari mereka tetap dapat mengalami yang namanya penderitaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di tengah-tengah penderitaan mereka ini, Rasul Paulus ingin mengajak mereka untuk melihat satu kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Sehingga inilah yang menjadi penghiburan, kekuatan, pengharapan untuk setiap jemaat-jemaat yang ada di kota Roma pada saat itu, untuk dapat tetap menjalani kehidupan. Nah Bapak Ibu, jika kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat ke-23 sampai ayat yang ke-29. Bagaimana di sana kehidupan Rasul Paulus dicatat penuh dengan penderitaan Bapak Ibu. Padahal kita tahu Rasul Paulus adalah orang yang begitu giat, orang yang telah dimenangkan oleh Injil Tuhan. Tetapi kehidupannya penuh dengan penderitaan. Jika kita melihat di sana Bapak Ibu, Rasul Paulus pernah mengalami hidup di dalam penjara. Bahkan Rasul Paulus juga pernah mengalami yang namanya penganiayaan. Bahkan Rasul Paulus juga Bapak Ibu pernah mengalami kelaparan Bapak Ibu dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 29. Bukankah ini juga Bapak Ibu yang dialami oleh Yesus Kristus di dalam dunia ini? Dia harus menanggung dosa umat manusia. Dia harus naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan pada saat inilah Bapak Ibu kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat dua bagian. Yang pertama adalah apa yang dimaksudkan Rasul Paulus mengenai penderitaan zaman sekarang ini. Penderitaan yang dimaksud di sini Bapak Ibu termasuk sakit penyakit, termasuk kesusahan di dalam kehidupan, penderitaan, kesengsaraan, aniaya, bahkan kesedihan Bapak Ibu. Dan termasuk juga Bapak Ibu saat ini kita sama-sama mengalami suatu keadaan yang tidak enak, yang menderita, bahkan yang sulit Bapak Ibu untuk kita lewati. Dan hal yang kedua Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat poin kemuliaan yang dimaksudkan Rasul Paulus Bapak Ibu. Apa itu kemuliaan yang dimaksudkan? Paling tidak di sini ada 2 poin Bapak Ibu. Yang pertama, Rasul Paulus ingin mengajak setiap orang-orang percaya untuk melihat bahwa suatu hari kelak nanti mereka akan mengalami yang namanya kebangkitan tubuh Bapak Ibu. Di mana seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-18 dan 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Apa yang dimaksudkan dengan kebangkitan tubuh Bapak Ibu? Saat ini Bapak Ibu, tubuh kita ini adalah tubuh yang fana, tubuh yang dapat binasa. Tapi suatu hari kelak nanti ketika Tuhan Yesus datang, maka tubuh kita yang fana ini diubahkan menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Tubuh kita yang hina ini, maka diubahkan menjadi tubuh yang mulia. Tubuh kita yang penuh dengan kelemahan ini, akan diubahkan menjadi tubuh yang penuh dengan kekuatan, yang dapat mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Dan bahkan tubuh kita yang hina ini Bapak Ibu, diubah menjadi tubuh yang rohani. Yang artinya, sekehendak dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu yang ingin kita lihat lagi, Rasul Paulus ingin mengajak kita melihat bahwa suatu hari nanti kita akan hidup di dalam langit dan bumi yang baru. Di mana langit dan bumi yang baru ini tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi ratap tangis Bapak Ibu, tidak lagi ada kesusahan di dalam kehidupan, tetapi yang ada adalah persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang pertama hingga pasal yang ke-22 ayatnya yang kelima. Inilah Bapak Ibu yang menjadi suatu keyakinan iman Rasul Paulus dan pengharapan yang dimiliki oleh Rasul Paulus di tengah-tengah penderitaan hidup yang harus dialami Bapak Ibu. Nah, biarlah Bapak Ibu firman Tuhan pada malam hari ini boleh kita ingat. Sekalipun kita juga telah menerima kebenaran Injil Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pun masih dapat mengalami yang namanya penderitaan. Tetapi melalui firman Tuhan pada malam hari ini, mengajak kita tidak hanya melihat kondisi pada saat ini, tetapi melihat suatu kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak nanti Bapak Ibu. Yaitu kita akan mengalami suatu kebangkitan tubuh, dan kita juga akan hidup di dalam langit dan bumi yang baru. Inilah janji dan firman Tuhan kepada setiap kita,
biarlah penghiburan inilah dan pengharapan inilah yang membuat kita kuat untuk menjalani kehidupan pada masa-masa yang sukar saat ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk senantiasa bersukacita pada masa sekarang ini. Karena kita tahu apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Bahwa Tuhan telah menebus dosa-dosa hidup kita. Dan Tuhan telah menyertai kita. Dan hal yang kedua Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk tetap berdoa. Mari kita berdoa agar Indonesia dan seluruh dunia ini boleh pulih kembali daripada dampak COVID-19 ini. Dan saya juga mau mengajak Bapak Ibu sekalian bersyukur di dalam Tuhan. Apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Kita merenungkan kembali bagaimana Tuhan telah menyertai hidup kita hingga saat ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menghibur kita, memberi kekuatan serta pengharapan kepada kita untuk menjalani kehidupan pada masa ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bahwa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan boleh memberi kami kekuatan untuk menjalani hidup pada masa ini. Ajar kami Tuhan, kami tidak hanya melihat pada saat masa-masa yang sulit saat ini Tuhan, tapi ajar kami juga melihat kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kami kelak nanti Bapa. Sebagaimana apa yang diyakini oleh Rasul Paulus, ini jugalah yang menjadi keyakinan kami Bapa. Sebagaimana firman Tuhan telah mengatakannya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Bapa. Engkau yang memberkati mereka. Engkau yang memberi mereka kekuatan. Serta pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bukan dengan kekuatan kita bisa jalani hidup kita. Kita yakin dan percaya Tuhan selalu ada di samping kita. Dia yang menopang kita, Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Mari kita naikkan sebuah pujian, Kaulah harapanku. Kita mau pandang wajah Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan. Dan kita mau yakini pertolongan kita datang dari Tuhan. Kaulah harapanku Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Berikut ini mari kita berdoa untuk perusahaan-perusahaan yang terpaksa berhenti beroperasi sementara akibat dampak COVID-19 agar dapat segera menemukan jalan keluar lain sehingga dapat tetap memperkerjakan para pekerja. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa kami dalam surga, kami mau berdoa untuk perusahaan-perusahaan yang saat ini harus berhenti beroperasi dan sementara di COVID-19 ini, dan Bapa berkatilah mereka, ada solusi, ada jalan keluar, ada berkat baru sehingga mereka bisa bisa bekerja kembali ya Tuhan, sesuai pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, mari kita sama-sama berdoa khusus untuk para karyawan yang harus bekerja dari rumah atau dengan jadwal kantor yang sudah diatur sebelumnya, agar dapat tetap bertanggung jawab, serta di dalam keluarga juga dapat saling mendukung khususnya pada saat bekerja di rumah. Mari kita sama-sama bersehati, kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengingat kepada para karyawan dan saudara-saudara kami yang bekerja di dalam perusahaan. Mereka saat ini harus bekerja dari rumah karena kondisi COVID-19 ini. Tuhan, walaupun mereka harus bekerja di dalam rumah, tetapi biarlah mereka tetap mempunyai suatu semangat di dalam bekerja. Mereka tetap bertanggung jawab di dalam bekerja, sehingga mereka dapat tetap jujur menggunakan waktu mereka dan menyelesaikan semua pekerjaan mereka yang ditugaskan dengan baik. Dan biarlah Tuhan di dalam pekerjaan mereka boleh mempermuliakan Tuhan dan boleh membuat perusahaan dan semua kegiatan di kantor ini menjadi lancar. Tolonglah mereka Tuhan, juga anggota keluarga mereka, biarlah dapat juga bekerja sama sehingga memberikan satu suasana lingkungan kerja yang baik di tengah-tengah rumah. Biarlah mereka melalui pekerjaan, mereka boleh menjadi terang dan garam, khususnya di lingkungan kerja mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah mereka boleh menerangi orang-orang sekitar mereka, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 亲爱的弟兄姐妹，我们这个时候呢，要为我们教会的这个主日的这个线上的崇拜一切的准备工作祷告。我们也为当天就是我们为这个礼拜天6月21日的这个崇拜，这个线上崇拜祷告。我们为我们第一、第二堂的崇拜会，我们为青少年崇拜，我们为主日学祷告。但愿神能触摸每一个会友在各自的家敬拜的时候。能够有神来帮助他们，能够以敬畏的心来敬拜神。我们一起来祷告。天父，我们感谢你，我们知道在这个疫情的特殊的这个时期里面，你还是让我们有机会来敬拜你。虽然我们无法来到教会来敬拜你，可是你还让我们能够在线上来敬拜你。天父，我们这时候把我们这个礼拜天的这个崇拜一切的筹备的工作，一切录音的方面，一切的这个服侍者的方面，神的话语传讲神信息的仆人，求主你预备他们，让我们的崇拜能够成为我们会众们的祝福，也求主你用你的话语来触摸每一个参加线上崇拜的弟兄姐妹，让神的话语能够坚固他们的信心，让我们每一个人在各自的家能够以敬畏神的心，以渴慕神的心来在我们的家来敬拜你。虽然我们是在这个线上敬拜，可是我们能够完全就是在你的面前能够全心全意的来渴慕，来亲近你，渴慕来敬拜你。就我们恭敬把我们的这个主日的崇拜的一切的筹备工作，以及当天的参加的每一个的会友，
完全交托在你的手当中，求主你亲自在我们的这个崇拜会里面动工。我们如此祷告，奉靠主耶稣的名，阿们。Terakhir, mari kita sama-sama berdoa bagi berbagai kegiatan pembinaan di gereja kita. Seperti PA Bahasa Indonesia yang dibawakan oleh Contoh David, dan Bahasa Mandarin yang dibawakan oleh Contoh Andri dan Semucang. Kemudian kelas-kelas katekisasi oleh Pendeta John Lee Markus, serta bimbingan pranika oleh Pak Yanes. Mari kita sama-sama sehati membuka suara. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk berbagai kegiatan yang boleh diadakan oleh gereja kita walaupun di masa COVID ini. Bapa berkati untuk semua kegiatan ya Bapa, baik PA Mandarin, baik PA Indonesia maupun pranika maupun kelas yang lain ya Tuhan, seperti seminar dan lain-lain. Tuhan berkati para pembimbing agar diberikan hikmat bijaksana dan ada urapan-Mu ya Tuhan, sehingga boleh memberikan dengan jelas dan boleh menjadi berkat bagi kami, sehingga setiap yang mengikuti diteguhkan dan dikuatkan iman mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sebuah pujian yang mengatakan musim akan selalu berganti, namun kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selama-lamanya. Ku mau tetap percaya. Tuhan akan selalu menolongku. Tuhan selalu menjagaku. Saya yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan menolong kita dan menjaga kita. Sehelai rambut kita tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
jatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita bersahati menutup di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersyukur sekalipun di tengah-tengah kondisi yang demikian, kami masih boleh melaksanakan persekutuan doa malam kami, sekalipun itu secara virtual Tuhan. Kami juga mau Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, yang memelihara dan menjaga setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan jemaat-Mu, mungkin ada sebagian di antara jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, baik itu dalam rumah tangga mereka, baik itu di dalam pekerjaan mereka, baik itu di dalam studi mereka, baik itu di dalam kesehatan mereka Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memelihara, menjaga mereka, memberi mereka jalan keluar, menghibur mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, terlepas dari itu semua, biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan boleh memiliki pengharapan yang di dalam Engkau Tuhan. Sehingga dengan pengharapan inilah mereka dimampukan Tuhan untuk terus menatap ke depan dan menghadapi kehidupan pada masa ini Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, biarlah di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, jemaat Tuhan juga boleh menjadi kesaksian Tuhan, boleh menjadi saksi dan menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada Tuhan. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.